Oke, lagi jumpa lagi. Sekarang saya membahas dengan aspek kesehatan di Papua. Dan aspek kesehatan ini juga dia termasuk dalam otsus. Jadi bisa dibilang aspek kesehatan di Papua itu sangat tidak efektif. Karena beberapa rumah sakit yang ada di Papua yang disediakan dari pemerintah, misalkan di Anarapan, misalkan Dok 2, misalkan Res Wamena, bahkan Timika, bahkan juga beberapa daerah itu, tempat-tempat itu bukan tempat penyembuh orang sakit, melainkan tempat itu kematian bagi orang sakit. Dan hal itu terjadi secara nyata, itu memang realita. Karena kita bisa dilihat beberapa kali di Papua itu banyak sekali masyarakat Papua sendiri ketika mereka sakit jalan berobat ke rumah sakit yang disediakan dari pemerintah ini. Tapi setelah mereka jalan ke sana, bukannya mereka disembuhkan, tetapi yang mereka terima adalah mayat. Itu yang terjadi. Akhirnya kembali lagi, otsus ini buat apa? Kasih ke masyarakat Papua. Sedangkan dari otsus ini, dari aspek kesehatan tidak menyamin bagi masyarakat Papua. Itu hanya di kota atau di provinsi. Kalau belum lagi di daerah-daerah terpencil, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, itu fasilitas dalam rumah sakit itu sangat beda jauh sekali. Kekurangan obat, kekurangan suntik, terus kekurangan fasilitas lainnya. Sehingga masyarakat di pendalaman ini mau berobat atau mau karena sakit jadi mau ke rumah sakit juga kadang sangat sulit, sehingga banyak yang mereka mengalami kesakitan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang lebih banyak di daerah-daerah terpencil, misalkan di Nduga, misalkan di Intan Jaya, Jaukimo, itu kan tempat-tempat itu kan bisa dibilang tempat kayak angka merah begitu. Karena apa? Karena militer Indonesia kan melakukan operasi militer di sana, sehingga masyarakat ini banyak yang mengalami sakit. Jadi mengalami sakitnya karena tidak makan, terus karena masuk angin, terus kena hujan, karena mereka meninggalkan dong punya tempat tinggal, terus kemudian mereka pergi mengungsi di hutan, sehingga banyak yang mengalami sakit. Tapi itu tidak ada yang memperhatikan mereka, masyarakat yang pengungsi di hutan ini tidak ada sama sekali. Padahal kan biaya yang alokasikan dari pemerintah untuk dana pendidikan, misalkan dana kesehatan, itu kan biasanya dananya besar sekali. Saya biasa dengar begitu, dananya besar sekali. Tapi itu semuanya dikemanakan. Kemudian banyak masyarakat yang mengalami kesakitan dan lain sebagainya. Terus yang paling aneh lagi terjadi di daerah-daerah operasi militer ini, seperti di Jaukimo, bahkan Duga, Intan Jaya, Maibrat, Pegunungan Bintang, dan lain sebagainya, itu dari pemerintah ini bukannya kirim dokter atau suster, atau bukannya kirim obat-obatan untuk orang sakit ini, tapi malah mereka kirim militer atau TNI Polri. Ini sangat aneh sekali yang terjadi di Papua. Malah kok orang sakit banyak di sana, kok kirim militer, itu tujuannya apa kayak gitu? Jadi pertanyaannya kayak gitu.
Jadi setidaknya pemerintah itu mengirim itu suster atau dokter atau yang bisa menolong masyarakat itu. Tapi karena banyaknya militer yang dikirim ke daerah-daerah yang mengalami operasi militer ini, sehingga di sekolah bahkan juga di rumah sakit itu menduduki dari militer ini sendiri karena mereka buat posnya di situ, sehingga masyarakat ini sakit datang yang berobat dari TNI Polri atau militer ini sendiri, sehingga dari militer ada yang kasih obat yang salah, maka masyarakat tersebut banyak yang meninggal. Terus yang tidak sakit tapi mengalami sakit kayak gitu. Itu yang terjadi memang sangat sadis sekali. Jadi bukannya menolong orang sakit, tetapi malah membunuh orang sakit. Itu bukan hanya di daerah-daerah pengungsian, tapi bahkan juga daerah-daerah yang lain seperti di Lanijaya, bahkan juga di Puncak Jaya, di Tolikara. Itu juga sama terjadi begitu. Fasilitas dalam rumah sakit itu sedikit. Bahkan juga yang kemarin-kemarin baru viral itu di Dogiyai atau Dekyai itu, dari TNI Polri datang mau bikin posnya di rumah sakit RS. Terus kemudian pasien-pasien yang ada dalam rumah sakit ini disuruh keluar. Itu kan paling aneh kan. Ini orang sakit disuruh keluar ini. Bahaya sekali. Terus pemerintah di mana? Apakah pemerintah tidak sediakan untuk pos militer? Atau apakah militer-militer ini dong punya kepentingan apa dong datang mau menempati di rumah sakit ini? Kan macam bagaimana begitu, karena macam tidak masuk akal sih. Rumah sakit itu tempat orang sakit, bukan tempat militer. Jadi pada umumnya di Papua itu aspek kesehatan kan sangat kurang dalam hal obat-obatan, terus tenaga medis itu sangat kurang sekali. Terus bahkan anak-anak Papua sendiri banyak sekali yang lulusan dari kesehatan, tapi mereka itu tidak dipakai dari pemerintah. Jadi dari pemerintah anggap bahwa anak-anak Papua yang lulusan dokter, suster itu tidak ada apa-apa. Jadi jadikan mereka itu sebagai karyawan saja. Tapi yang dalam-dalam itu orang luar yang masuk. Tapi mereka ini tidak menolong orang sakit itu, tapi malah mereka membunuh orang sakit ini. Itu yang terjadi di Papua. Tapi itu hanya singkat penjelasan seperti begitu. Itu aspek kesehatan, dan masih banyak lagi yang terjadi gitu. Tapi itu teman-teman bisa cari sendiri itu lebih baik daripada kamu dengar apa yang saya ngomong. Ya sampai saya bicara tipu baru kamu dengar juga salah, saya bicara benar baru kamu tidak dengar juga salah. Jadi yang lebih baiknya saya kasih rekomendasi untuk teman-teman bisa cari bagaimana aspek kesehatan di Papua. Apakah menjamin masyarakat Papua atau tidak, tapi lebih khususnya di daerah-daerah operasi militer dan juga daerah-daerah yang terpencil di pelosok-pelosok, di kampung-kampung. Itu bisa cari, itu rekomendasi yang saya berikan. Jadi konten kali ini cukup sampai di sini. Oke, sekian.